Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang semangat njawab salam kula dongaken bilih gadhe hajat cita-cita lan keinginan dipun qabul dumateng Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sepindah malih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang semangat jawab salam kula dongaken bilih gadai utangnya dipun lunasi dumateng Allah Subhanahu wa taala. Tasih amin guys. Baik, sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang semangat jawab salam kula dongaken bilih tasih jomblo enggal ditepangaken kalian jodohipun. Panjenengan tasih amin. Sadèrèngé kula matur, kula nyuwun agungipun pangapunten nggih. Mangke ngaosipun kata ndamel bahasa Indonesia. Mboten napa-napa nggih? Nggih. Keranten keleresan kula niki sanes asli Pare, sanes asli Kediri. Kula aslinipun saking Jawa Barat. Ya. Saking Kabupaten Indramayu. Ya. Kula manggen wonten Kediri, asalipun kula mondok wonten Pondok Pesantren Lirboyo. Ya. Mondok wonten Lirboyo, mantun Lirboyo kula kuliah wonten Jakarta. Mantun kuliah kula mlebet Kampung Inggris Pare. Nah, kula mucal bahasa Inggris. Ya, mucal bahasa Inggris teng salah setunggalipun kursusan ingkang wonten Pare. Ngantos sak menika kula manggen wonten Pare, tapi pun mboten mucal bahasa Inggris malih ya. Kembali ke khitoh ya. Ngaos mawon saniki aktivitasipun ya. Saniki kula manggen wonten Dusun Tawang, Desa Sumberbendo, Kecamatan Pare nggih. Niku alamat kula wonten Pare, wonten Kediri nggih teng dusun ya, Tawang, Desa Sumberbendo. Nggih niku perkenalan nggih kula kali panjenengan, mudah-mudahan perkenalan kula panjenengan dipun berkahi dumateng Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nggih, kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarna bi an na'malas salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tunji qailaha 'anil muhlikat. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidus sadat. Fa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi khairil ibad. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul adzim. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para sesepuh, para tokoh masyarakat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus takmir Masjid Baitul Muttaqin nggih. Beserta seluruh jajarannya serta bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang insya Allah semuanya dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dan utama tentunya marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Karena rasa syukur inilah yang nanti akan menentukan apakah kula panjenengan akan terus ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala atau justru kula panjenengan nanti akan mendapatkan siksa yang amat pedih darinya.
Lalu bagaimana cara bersyukur niku? Para ulama menjelaskan cara bersyukur niku adalah wad'u syai'in fi mahallihi, menempatkan sesuatu pada tempatnya, menggunakan nikmat sesuai dengan tujuan diciptakannya. Contoh, kalau panjenengan niki diciptakan sebagai manusia niku nikmat napa mboten? Nikmat nggih. Coba panjenengan bayangkan kalau diciptakan sebagai ayam, kan begitu ya. Baru besar sedikit sudah dipotong, kan begitu. Nah, kita diciptakan sebagai manusia niku nikmat. Lalu bagaimana cara kita mensyukuri? Karena kita diciptakan sebagai manusia. Kita gunakan diri kita sesuai dengan tujuan diciptakannya kita. Tujuan diciptakannya manusia untuk apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dawuhipun Gusti Allah, tidaklah aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nggih kehadiran kula panjenengan dalu menika ini bernilai ibadah sebagai rasa syukur kula panjenengan diciptakan sebagai manusia. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat serta salam tidak akan pernah lupa kita sampaikan kepada Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan kita semua sebagai umatnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat beliau yang biidznillah akan mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam setiap peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niku yang paling penting adalah bagaimana kula panjenengan setelah pengajian niki saged meniru apa yang dicontohkan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di dalam mencontoh dan meniru Kanjeng Nabi niku mboten usah yang susah-susah. Dimulai dari hal-hal yang sederhana yang biasa kula panjenengan lakukan setiap hari. Contohipun apa? Contohipun dalam masalah etika atau adab makan dan minum. Nah, coba kula panjenengan tingali ya, apakah pada saat kula panjenengan makan dan minum sampun sesuai dengan yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napa ingkang dipun perintahkan Kanjeng Nabi, napa ingkang dipun contohkan Kanjeng Nabi pada saat makan dan minum? Kanjeng Nabi dawuh pernah memberikan nasihat kepada seorang anak muda, ya ghulam, wahai anak muda, samillah, bacalah bismillah, wa kul biyaminik, kemudian makan minumlah dengan tangan kanan, wa kul mimma yalik, kemudian makan minumlah apa yang ada di dekatmu. Lalu etika atau tata krama makan dan minum kata Kanjeng Nabi, yang pertama membaca bismillah. Nah, kadang-kadang kalau panjenengan makan minum baca bismillah niku hanya kalau makan makanan besar, makan rawon, makan soto, makan bakso, bismillahirrahmanirrahim. Tapi seringkali pada saat makanan cemilan gitu ya, makanan-makanan kecil kadang-kadang langsung mawon nggih, mboten maos bismillah ya. Oh maos Bu nggih, alhamdulillah gitu ya. Pada saat minum nggih kedah maos bismillah. Kenapa Kanjeng Nabi menyuruh kula panjenengan saat makan minum membaca bismillah? Kanjeng Nabi dawuh, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillah fahuwa aqtar. Setiap perkara baik
yang tidak diawali dengan membaca bismillah, maka perkara itu terputus barokahnya, mboten wonten barokahipun. Berkah niku napa? Para ulama menjelaskan berkah niku adalah ziyadatul khairi alal khairi, bertambah-tambahnya kebaikan, itulah berkah. Dados saumpami kula panjenengan selesai makan minum, membuat kula panjenengan tambah semangat beraktivitas, tambah semangat beribadah, napa mboten? Kalau selesai makan dan minum tambah semangat bekerja, tambah semangat beribadah, berarti makanan minuman yang kula panjenengan makan itu berarti berkah, gitu ya. Tetapi kalau selesai makan dan minum, ya, kula panjenengan pengennya pegang remote, leye-leye depan TV, tidur-tiduran, males sembarang-sembarang, lah niku jangan-jangan niku mboten berkah. Bisa jadi penyebabnya adalah saat makan dan minum lupa membaca bismillah, ya. Niku yang pertama, perintahipun Kanjeng Nabi saat makan dan minum diawali dengan membaca bismillah. Kemudian yang kedua kata Kanjeng Nabi, wakul biyaminik, makan minumlah dengan menggunakan tangan kanan. Tangan kanan, ya. Nah kadang-kadang teng pare nggih, duka teng Sumberagung sami napa mboten nggih. Kalau makan rawon ada kerupuknya, seringkali kerupuknya pakai tangan kiri, ya. Teng mriki tangan kanan sedanten nggih. Ya. Alhamdulillah gitu. Pada saat makan tahu pakai cabenya tangan kiri apa tangan kanan? Ya. Oh tangan kanan, masya Allah, pinter nih nggih. Kenapa Kanjeng Nabi menyuruh kalau panjenengan makan minum pakai tangan kanan? Kata Kanjeng Nabi, fa inna syaitana yakulu wa yashrabu bishimalihi. Karena setan niku ketika dia makan dan minum menggunakan tangan kiri. Nah kalau panjenengan kan sana setan kan begitu ya, manusia, maka makan minumnya menggunakan tangan kanan. Kemudian yang ketiga kata Kanjeng Nabi, wakul mimma yalik, makan minumlah apa yang ada di dekatmu. Niki terutama saat buwuh niki. Jadi kalau di pare, juga teng Sumberagung tasih sami napa mboten ya. Kalau buwuh niku datang duduk menghadapi meja yang banyak jajannya. Kan ngoten nggih? Ya, oh sami mawon nggih. Lah niku sambil menunggu rawon nopo soto dikirim, dipersilakan memakan makanan yang ada di depan. Aturanipun Kanjeng Nabi, wakul mimma yalik, makanlah apa yang ada di dekatmu. Niku mboten pareng makan yang jauh dari tempat kita. Sekalipun yang di depan tempat kita kok keleresan, ya Allah kok marning, pas di depan kita kok marning, Nogosari kok wadoh, kan gitu ya. Bolu yang disukai kok wadoh niku. Ini kok mboten pareng tangi, kemudian ngambil yang jauh. Ketoke wayu tapi kok geragas. Jadi makanlah apa yang di dekatmu, kata Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulangi malih nggih. Jadi meniru Kanjeng Nabi niku mulai dari hal-hal yang sederhana, yaitu etika makan dan minum. Kemudian apa malih dalam keseharian kita yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi. Lah niki. Kanjeng Nabi niku ya, kalau ketemu dengan orang ya, niku senengnya menyapa duluan. Ya, jadi papasan kali sinten mawon niku menyapa duluan, assalamualaikum, gitu ya. Kemudian kalau sudah terlanjur disapa duluan, maka Kanjeng Nabi menjawabnya dengan semangat dan gembira. Seandainya yang menyapa di sebelah kanan, Kanjeng Nabi tidak hanya menjawab salamnya, tapi juga menghadapkan badannya. Waalaikumsalam. Nah kalau teng pare niku kadang-kadang orang niku mboten seneng menyapa duluan gitu. Kesan itu gengsi menyapa duluan. Nek mboten disapa nggih mindel mawon kan begitu ya. Kadang-kadang disapa niku nggih sami mawon ya, jawabe mboten sekeco kan gitu ya. Bu, badhe tindak pundi? Jawabe biasa pripun? Oh,
Badhe tindak pundi to Bu? Oh, gitu ya. Bukannya dijawab dengan baik gitu ya. Jawabnya kok kayak sapi. Haho. Padahal Kanjeng Nabi memberikan contoh ya, kalau disapa orang dijawab dengan penuh antusias. Bapak Ibu yang dirahmati Allah ya. Kemudian niki inti yang ingin saya sampaikan yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi ya, yang paling penting untuk kita amalkan dalam keseharian kita. Napa niku? Di dalam hidup ini ya, siapapun adanya termasuk kula panjenengan ya, pasti tidak lepas dari yang namanya masalah yang ingin diselesaikan. Nggih napa nggih? Ya. Kadang-kadang wonten mawon nggih masalah dalam hidup nih. Nah, bagaimana Kanjeng Nabi memberikan contoh ketika ada masalah yang dihadapi oleh beliau? Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hazabahul amru shalla. Kanjeng Nabi niku kalau beliau menghadapi masalah, maka yang pertama dilakukan oleh Kanjeng Nabi adalah beliau berwudu kemudian sholat. Ya, jadi mumet gitu, ada apa gitu ya, langsung wudu sholat. Ya, ada masalah sedikit saja, mumet wudu sholat. Niku yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau di daerah saya di Indramayu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bapak-bapak kalau lagi ada masalah biasanya ngambil kunci motor, berangkat, nyangkruk di warung kopi ya. Kemudian sambat sama temannya, mumet aku. Napa Mas? Bojoku ngamuk-ngamuk. Begitu ya. Sambat di warung kopi ya. Padahal Kanjeng Nabi memberikan contoh kalau ada masalah wudu kemudian sholat ya. Kenapa ketika ada masalah Kanjeng Nabi memberikan contoh kepada kula panjenengan sholat? Jawabannya ada di dalam lafal azan. Coba panjenengan perhatikan lafal azan. Di dalam lafal azan niku wonten kalimat hayya 'alas shalah. Ya, maknanya apa? Mari kita sholat. Setelah hayya 'alas shalah, kalimat selanjutnya apa? Hayya 'alal falah. Maknanya apa? Mari kita menuju kemenangan, mari kita menuju keberuntungan, mari kita menuju kebahagiaan. Jadi kalau kula panjenengan hidupnya ingin mendapatkan keberuntungan, hidupnya ingin mendapatkan kebahagiaan, maka niku kedah diawali dulu kalian sholat ya. Makanya banyak kalimat bijak mengatakan, kalau kita ingin memperbaiki kualitas hidup kita, kita mulai dengan memperbaiki kualitas sholat kita. Semakin baik kualitas sholat kita, insya Allah akan semakin baik kualitas hidup kita. Alhamdulillah niki wau kula angsal cerita, katanya di masjid ini kalau jamaah niku masya Allah penuh ya. Ngoten lagi ya. Alhamdulillah ya. Sholat subuh bisa sampai 20-an orang gitu ya, bahkan mungkin lebih ya. Alhamdulillah. Insya Allah orang-orang yang senantiasa memperhatikan sholat, apalagi sholatnya berjamaah ya, itu akan diberikan kemuliaan dalam hidupnya dan kemudahan dalam segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Niki contoh wonten salah setunggalipun kisah nih, ini kisah nyata. Ada tukang beca ya, di Jawa Barat, di Bandung. Dia pengen pergi haji ya. Tukang beca pengen naik haji ya. Lalu apa yang dia lakukan? Padahal pekerjaannya ngapunten cuma narik beca. Kalau dipikir secara akal ya, kalau tidak ada penghasilan yang lain, kemungkinannya kecil bisa naik haji. Tetapi bagi Allah subhanahu wa ta'ala, kalau Gusti Allah sudah berkehendak, tidak ada yang susah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, bagaimana ceritanya tukang beca ini bisa naik haji? Ceritanya adalah dia senantiasa berusaha sholatnya di awal waktu dan
dan berjamaah di masjid. Nah, ceritanya begini. Jadi pada suatu hari tukang beca ini mangkal nunggu penumpang di salah satu hotel yang ada di kota Bandung. Kemudian Allah mengirimkan 2 orang wanita dari Jakarta yang ingin jalan-jalan, shopping, belanja-belanja di kota Bandung. Nah, kemudian 2 orang wanita ini Allah takdirkan naik beca, tukang beca yang ingin naik haji itu. Pak, tolong antar kami ke mall, kami mau belanja. Kata tukang becanya, oh iya Bu, siap. Diantar. Ketika mengantar penumpangnya menuju mall yang dimaksud, melewati Masjid Agung Kota Bandung. Nah, pada saat melewati Masjid Agung, terdengar suara azan, ya, azan zuhur waktu itu. Subhanallah, luar biasanya tukang becanya itu matur kepada penumpangnya, Bu, mohon maaf, sudah azan, saya mau sholat terlebih dahulu. Kalau panjenengan sabar, silakan panjenengan tunggu di beca saya. Kalau panjenengan sedang buru-buru, panjenengan bisa naik beca yang lain, masih banyak. Kalimat ketiga yang mengejutkan, kata tukang becanya itu, dan saya ndak usah dibayar. Padahal dia sudah bekerja dari hotel nyampe ke masjid itu lumayan jauh, tujuannya mall, sebentar lagi sampai. Tapi dia berani meninggalkan bayaran karena untuk sholat di awal waktu dan berjamaah di masjid. Subhanallah, luar biasanya penumpangnya ini penasaran gitu ya, kok ada tukang beca begini. Akhirnya ditunggu. Sudah Pak, Bapak sholat dulu, kami siap tunggu. Selesai sholat dilanjutkan, diantar ya, sampai ke mall. Sampai di mall, penumpangnya kembali mengatakan, Pak, kami ingin pulang ke hotel nanti naik beca panjenengan lagi. Ya, tolong panjenengan tunggu, nanti panjenengan kami beri uang tunggunya, untuk menunggunya dibayar. Tukang beca itu kembali mengatakan, baik Bu, saya siap menunggu. Tetapi kalau panjenengan selesai berbelanja, sudah masuk waktu sholat asar, bisa dipastikan saya tidak ada di beca ini, saya berjalan kaki sholat jamaah di masjid. Kalau panjenengan sabar, panjenengan tunggu nanti di sini. Kalau panjenengan sedang buru-buru, panjenengan bisa ganti naik beca yang lain, dan uang tunggu saya ndak usah dibayar. Ya, penumpangnya tambah penasaran, kok ada tukang beca seperti ini. Ya, saya curiga ini jangan-jangan tukang becanya ini orang Sumberagung yang lagi merantau ke Bandung. Orang Sumberagung kan ngoten sedanten Bang ya. Asal ada azan apapun yang dilakukan ditinggalkan untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Singkat cerita, ya, selesai belanja diantar kembali ke hotel. Sampai di hotel, ketika mau memberikan bayarannya, penumpangnya itu mengatakan, Pak, mohon maaf, saya mau bertanya, panjenengan itu kan narik beca ya, tujuannya kan untuk cari uang. Nggih, leres Bu ya. Oh, jawabnya aja pakai bahasa Jawa. Oh, berarti orang Sumberagung ya. Kalau di Bandung kan bahasa Sunda seharusnya kan gitu ya. Nggih, leres Bu, kata begitu ya. Tapi kenapa panjenengan berani meninggalkan uang yang sebentar lagi panjenengan terima hanya karena untuk sholat di awal waktu dan berjamaah di masjid? Kenapa? Nah ini, niki jawabannya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang perlu kita teladani, yang perlu kita tiru. Tukang beca itu mengatakan, begini Bu, narik beca ini memang pekerjaan saya, dan saya bersyukur kepada Allah saya masih bisa bekerja. Tetapi saya masih punya keyakinan bahwa rizki itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan.
Kalau penghasilan ada hubungannya dengan pekerjaan. Kita bekerja, kita dapat penghasilan. Tapi kalau rizki, hadza min fadli Rabbi, ini anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada saat azan berkumandang, itu artinya Gusti Allah yang memberi saya rizki, Gusti Allah yang memberi saya nikmat, Gusti Allah yang memberi saya hidup. Gusti Allah memanggil saya. Masa Gusti Allah yang paring saya rizki, paring saya kesehatan, paring saya banyak kenikmatan, memanggil saya tidak memenuhi panggilannya. Betapa tidak tahu dirinya saya. Padahal pada saat saya bekerja kepada manusia, bos saya manusia, ketika bos memanggil saya langsung memenuhi panggilannya. Nggih napa nggih? Kan kalau majikan, atasan ya memanggil, Pak sini, siap. Lah ini Gusti Allah yang manggil. Makanya saya mengutamakan panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, ternyata setelah dijelaskan seperti itu, penumpangnya itu tergugah hatinya untuk memberikan bayarannya dilebihkan. Pak, saya suka dengan jawaban panjenengan, ini bayaran sesuai kesepakatan kita, dan ini ada rezeki lebih buat Bapak. Subhanallah. Kalau tukang beca ini hanya mengantar menjemput tanpa memperhatikan panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala, saya yakin bayarannya biasa. Nggih napa nggih? Tapi karena dia memenuhi panggilan Allah, memperhatikan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Gusti Allah memperhatikan dia. Niki wonten nasihatipun Kanjeng Nabi terhadap sahabat Ibnu Abbas, wonten hadis nomor 19 di dalam kitab hadis Arba'in Nawawi ya. Wonten hadis nomor 19 kitab hadis Arba'in Nawawi, Kanjeng Nabi pernah berpesan kepada sahabat Ibnu Abbas. Nah, pesannya ini diamalkan oleh tukang beca itu. Apa pesan Kanjeng Nabi? Kata Kanjeng Nabi, ya ghulam, wahai anak muda, inni u'allimuka bikalimatin, aku akan mengajarimu beberapa kalimat. Kata Kanjeng Nabi, saya sampaikan satu saja. Ihfazillah yahfazka, jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Menjaga Gusti Allah niku maksudnya pripun? Menjaga Gusti Allah niku maksudipun menjaga hak-hakipun Gusti Allah. Napa hakipun Gusti Allah? Hak untuk disembah, hak untuk dilaksanakan perintahnya, hak untuk ditinggalkan larangannya. Kalau hakipun Gusti Allah sudah bisa kita jaga, maka Gusti Allah akan menjaga hak kula panjenengan. Nopo hak kula panjenengan? Hak mendapatkan kesehatan, hak mendapatkan keselamatan, hak mendapatkan rizki yang berlimpah, hak mendapatkan kebahagiaan. Niku akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tukang beca itu bisa menjaga hak Allah, akhirnya Gusti Allah menjaga haknya. Kemudian setelah memberikan bayaran, penumpangnya kembali mengatakan, Pak, minggu depan kami mau belanja lagi, saya ingin naik beca panjenengan lagi, nanti kita janjian ketemu di sini. Oke, siap. Minggu depannya datang lagi, diantar lagi, dijemput lagi. Setelah selesai berbelanja, sebelum diantarkan ke hotel tempat menginapnya penumpang itu, penumpangnya mengajak tukang beca itu mampir ke salah satu bank yang ada di kota Bandung. Pak, mampir ke bank dulu sebentar. Baik Bu, siap. Sampai di bank, penumpangnya mengatakan, Pak, pinjam KTP panjenengan, saya nanti masuk dulu ke dalam, nanti panjenengan dipanggil. Tukang becanya deg-degan, Pak, ya Allah, masuk ke bank pinjam KTP, jangan-jangan dipakai buat jaminan. Gitu ya. Kebiasaan utang kan begitu ya. Karena dia penasaran, akhirnya bertanya kepada asisten ibu tadi. Ibu itu berdua dengan asistennya, dengan pembantunya. Mbak, mohon maaf,
Ibu masuk ke dalam bank bawa KTP saya, itu ada apa? Saya kok deg-degan. Pembantu ibu itu, asistennya itu menjelaskan. Jadi begini Pak, minggu lalu setelah ibu naik beca panjenengan, memperhatikan sikap dan perilaku panjenengan, ibu kembali ke Jakarta berubah 180 derajat, berubah menjadi lebih baik. Ibu yang tadinya sholatnya asal-asalan menjadi lebih baik. Ibu yang tadinya sholatnya bolong-bolong menjadi lebih lengkap. Ibu yang tadinya sholatnya suka ditunda-tunda karena banyaknya sinetron Indosiar yang menggoda, ya. Gini apa nggih? Mau sholat, lagi rame, ditunda lagi. Mau sholat, lagi rame, ditunda lagi. Ibu yang tadinya sholatnya suka ditunda-tunda, sekarang sholatnya tepat di awal waktu. Subhanallah. Perubahan ibu yang luar biasa dilihat oleh suaminya. Suaminya bertanya, Bu, sampean ini kesambet di mana? Disangkanya kesurupan gitu ya. Karena berubah 180 derajat. Kemudian ibu menjelaskan tentang panjenengan, dijelaskan kepada suaminya. Setelah itu suaminya ikut berubah menjadi lebih baik. Setelah itu apa yang terjadi? Suaminya mengatakan, Bu, kita telah mendapatkan nikmat luar biasa dari Allah, yaitu nikmat hidayah agar berubah menjadi hamba yang lebih baik. Nikmat hidayah ini nikmat yang luar biasa, yang tidak bisa dinilai dengan dunia dan isinya. Oleh karena itu kita harus bersyukur kepada Allah. Karena nikmat hidayah itu Allah titipkan lewat tukang beca itu, tolong tukang becanya dikasih hadiah. Ternyata hadiahnya apa? Didaftarkan ibadah haji. Masya Allah. Ini kisah nyata. Ya. Kata kuncinya apa? Idza hazabahul amru shollah. Kalau kulo panjenengan ada masalah, kalau kulo panjenengan ada keinginan, maka sholat. Ya. Makanya kan Gusti Allah memerintahkan kula panjenengan wonten surat Al-Baqarah ayat 45. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kepada Allah dengan cara sabar dan sholat. Insya Allah, kalau kita memperhatikan kualitas sholat kita, maka Allah akan memperhatikan kualitas hidup kita. Nopo ingkang dados hajat dan kebutuhan kulo panjenengan akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, monggo kali disambi santai mawon. Ya, kulo nggih pengen ngunjuk niki. Bu, monggo Bu disambi Bu. Ketinggalan kok ngantuk ngomong lamun niki. Monggo Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali malih. Jadi Kanjeng Nabi memberikan contoh kepada kula panjenengan, kalau ada hajat, ada masalah, ada keinginan, yang pertama dilakukan adalah sholat. Ada cerita satu lagi tentang sholat. Dengan sholat kita mendapatkan solusi dari masalah. Kalau niki kisah nyata, kaitannya dengan saya sendiri Pak. Ya, kaitannya dengan saya sendiri. Jadi ceritanya dulu waktu saya masih bujangan Pak, ya, saya pernah ditolak perempuan itu 11 kali Pak. Masya Allah Bu, mungkin kalau saya ketemu sama orang Sumberagung gitu ya, mungkin ada yang mau gitu ya. 11 kali Bu, Masya Allah ya. Padahal kalau saya ngaca perasaan tampang saya nggak jelek-jelek amat kan begitu ya. 11 orang wanita menolak saya ya. Kemudian ya, waktu itu maksudnya saya pengen menikah ya, ngelamar orang 11 kali ditolak ya. Nah yang ke-12 itu yang akhirnya mau sama saya ya. Nah bagaimana saya bisa mendapatkan istri? Nah ini kaitannya dengan sholat. Jadi ceritanya begini,
Waktu itu saya masih guru bahasa Inggris di kampung Inggris Pare, ya, ngajar bahasa Inggris. Kemudian saya masih kos waktu itu. Malam-malam anak kos kalau lapar keluar nyari makanan, kebetulan ada tukang bakso. Saya lihat tukang bakso itu, ya, jual bakso itu semangat, kelihatan antusias dan bahagia. Nawari bakso itu semangat, meatball, ya, pakai bahasa Inggris Bu ya. Meatball itu artinya bakso kan begitu ya. Nah kemudian saya bilang, Mas, saya ngeliat jenengan kok kelihatannya semangat, bahagia gitu dalam menjalani pekerjaan itu. Tukang baksonya langsung ngomong begini, Bu, pengen nikah ya. Langsung begitu dia. Kok ngerti Mas Sampean? Oh, ketahuan, kelihatan wajah orang pengen nikah, katanya begitu ya. Iya Mas, saya pengen nikah, saya bilang. Tapi kok nggak ada yang mau sama saya bilang gitu ya. Nah kata tukang baksonya itu awalnya bercanda. Wah nggak mungkin, Mister kok, panggilnya Mister kalau di Pare itu ya. Mister kok, tinggal nunjuk saja pasti mau, katanya begitu ya. Tapi buktinya 11 orang wanita menolak saya. Terus kata tukang baksonya apa? Oke, berarti sampean serius pengen nikah? Iya Mas, saya serius, saya bilang. Dia bertanya ke saya, Mister, mohon maaf, sampean percaya nggak sama Allah? Saya kaget ditanya begitu. Loh, ya saya percaya, saya bilang gitu. Masa saya tidak percaya sama Allah? Gitu. Tukang baksonya mengatakan ke saya tidak yakin kalau panjenengan percaya sama Allah. Loh, kenapa Mas? Kok meragukan kalau saya percaya sama Allah? Ini jawabannya mengejutkan saya. Kalau sampean percaya sama Allah, maka sampean mengadulah kepada Allah, mengeluhlah kepada Allah, menangislah di hadapan Allah, bukan mengeluh di hadapan saya. Masya Allah, luar biasa. Kenapa panjenengan harus mengeluh kepada Allah, mengadu kepada Allah? Karena semua yang ada di langit dan di bumi itu milik Allah, termasuk perempuan yang sampean inginkan itu milik Allah subhanahu wa ta'ala. Mintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wih, luar biasa sebenarnya ini. Kemudian saya bertanya, ya, waktu itu saya belum ngisi pengajian waktu itu, ya. Saya kerjaannya cuma ngajar bahasa Inggris gitu ya. Terus saya nanya gitu, terus caranya bagaimana Mas? Saya bilang gitu. Loh, gimana Mister ini, katanya. Caranya itu sampean sholat istikharah. Saya kaget waktu itu. Saya protes kan gitu ya. Mas, sekalipun saya kerjaannya bahasa Inggris, saya bilang gitu ya. Saya dulu pernah mondok. Ya. Dan saya tahunya yang namanya istikharah itu kalau calonnya banyak bingung milihnya. Ngoten apa mboten Bu? Kan ngoten nggih. Calonnya banyak bingung milihnya. Yang satu cantik tapi cerewet, seumpama kan gitu ya. Bingung milih, salat istikharah. Lah saya belum ada calonnya kok disuruh istikharah. Ini jawabannya Pak. Niki bisa ditiru. Kalau panjenengan punya anak sudah siap menikah belum ada calonnya, bisa ditiru cara saya, manjur Pak. Saya diajari sama tukang bakso itu. Ya. Yang namanya ilmu itu dari mana saja sumbernya. Tukang baksonya bercerita begini. Salat istikharah itu bisa dilakukan oleh siapapun dalam masalah apapun, khususnya dalam bab jodoh, sekalipun belum punya calon. Yang penting itu adalah setelan doanya. Nah ini setelan doanya sing penting. Saya sampaikan cara berdoanya orang yang sudah siap menikah tapi belum ada calonnya. Itu saya sudah praktekkan. Saya diajari sama tukang bakso itu. Begini Mister doanya. Oke siap, saya siap mendengarkan. Ya Allah, setelah sholat istikharah 2 rakaat ya, sholat istikharah 2 rakaat kemudian berdoa pakai bahasa Indonesia atau bahasa Jawa terserah. Ya Allah, saya sudah siap menikah tahun ini. Kalau menikah tahun ini membawa kebaikan buat saya, buat hidup dan mati saya, buat dunia dan akhirat saya, tolong tunjukkan siapa jodoh saya. Percepat prosesnya, permudah jalannya, siapapun dia adanya.
Itu kalimat terakhir saya protes itu. Mas, itu kalimat terakhir apa yang harus diucapkan? Nah, gitu ya. Siapapun dia adanya, kan begitu ya. Pasrah total. Kata tukang baksonya, justru kata kuncinya di situ. Pasrah total. Kenapa panjenengan kok ditolak terus, bolak-balik ditolak? Gara-garanya panjenengan tidak pasrah kepada Gusti Allah. Panjenengan ngatur Gusti Allah. Sebentar, maksudnya ngatur Gusti Allah itu apa? Tukang baksonya menjelaskan, ketika sampean punya kriteria, itu sama saja panjenengan itu ngatur Gusti Allah. Kesannya Gusti Allah tidak tahu yang terbaik buat sampean. Wah, luar biasa saya bilang gitu. Saya waktu itu, Bu, kriteria saya itu nggak neko-neko, Bu. Yang jelas dia harus perempuan, yang jelas kan gitu ya. Kemudian istri saya harus sarjana. Menurut saya biasa ya. Ternyata 11 orang sarjana semuanya menolak saya. Nah, akhirnya setelah saya istikharah dengan doa tadi, siapapun dia adanya. Nah, begitu ya, pasrah total. Kemudian penggal berikutnya, kan doa istikharah kan 2 penggal ya. Kalau baik takdirkan untukku, kalau tidak baik, nah kan begitu ya. Kalau menikah tahun ini tidak membawa kebaikan buat saya, buat hidup dan mati saya, buat dunia dan akhirat saya, tolong jaga saya agar tidak melanggar syariatmu. Ini doa luar biasa. Subhanallah, baru 3 malam berturut-turut istikharah dengan doa seperti itu. Hari ketiganya ada seseorang memperkenalkan seorang gadis kepada saya, yang akhirnya menjadi ibu dari anak-anak saya. Ya, ternyata bukan orang jauh, Bu. Yang dikenalkan ke saya itu siapa? Murid saya sendiri di kampung Inggris Pare. Saya nggak pernah tahu kalau dia itu mau jadi istri saya. Penyebabnya apa? Hati-hati, Bu ya. Jangan sampai salah curhat. Itu gara-garanya istri saya dulu curhat ke saya, gitu ya. Curhat, akhirnya Allah jodohkan. Ketika saya lamar dia, gitu ya, saya nanya, Nduk, karena umurnya selisihnya banyak, Bu, 12 tahun. Nduk, sampean mau nggak sama saya? Ya, jawabannya apa? Kalau Gusti Allah sudah memberikan jodoh, Gusti Allah memudahkan jalannya. Ya, Masya Allah ya. Ketika saya tawari, Nduk, sampean mau nggak sama saya? Seperti anak kecil ditawari permen. Jawabannya apa? Mau katanya. Langsung mau katanya. Masya Allah. Dan istri saya lulusan SMA. Artinya apa? Yang terbaik menurut kita belum tentu baik menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau bab jodoh, pasrah, serahkan yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita itu kan kebanyakan kan punya kriteria, kan kata nggih. Kalau ibu-ibu biasanya kriterianya apa, Bu? Kalau cari menantu, cari yang biasa-biasa saja, ya toh, Bu? Biasa bawa mobil, biasa pakai ATM, biasa belanja di mall, biasa makan di restoran, pokoknya yang biasa-biasa saja. Kalau yang laki-laki juga sama, carinya yang asal gitu. Asal cantik, asal pinter, asal kaya, asal anak tunggal, asal bapaknya sudah tua, gak sopan. Ketika kita punya kriteria, itu sama saja kita ngajari Gusti Allah. Nah, Masya Allah, saya sholat istikharah 3 malam berturut-turut, besoknya Allah berikan seorang gadis kepada saya. Kembali ke masalah utamanya apa? Wasta'inu bisobri wassalah. Minta tolonglah kepada Allah. Dengan cara apa? Sabar dan sholat. Karena itu yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, satu lagi yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi yang perlu kita tiru ketika ada masalah. Setelah Kanjeng Nabi sholat, tentu yang berikutnya adalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini saya ingin banyak bercerita tentang doa karena banyak orang itu yang tidak yakin dengan doa. Orang itu ada yang tidak berdoa karena salah satu dari 3 alasan. Pertama,
Orang tidak berdoa karena frustasi dengan doa, bolak-balik ndonga, lah kok gak tahu dikabul, kan begitu ya. Akhirnya nggak mau berdoa. Ada yang tidak berdoa gara-garanya apa? Merasa malu kepada Allah. Karena merasa banyak salah dan dosa, akhirnya merasa malu untuk meminta. Yang ketiga, alasan orang tidak berdoa, ini yang paling berbahaya. Orang tidak mau berdoa karena merasa hidupnya baik-baik saja. Badan sehat, uang punya, istri baik, suami baik, anak-anak baik, keinginan bisa terwujud, masalah bisa diselesaikan, akhirnya lalai, tidak mau berdoa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apapun keadaan kita saat ini, niku dicontohkan oleh Kanjeng Nabi senantiasa berdoa kepada Allah. Kulo panjenengan punya masalah ataupun tidak, kulo panjenengan punya keinginan ataupun tidak, Kanjeng Nabi senantiasa memberikan contoh kepada kita terus berdoa. Kenapa sih kulo panjenengan harus berdoa? Alasan pertama, berdoa niku menumbuhkan harapan dan mendatangkan solusi dari masalah yang kita hadapi. Orang yang jarang berdoa biasanya gampang putus harapan, gampang stres. Titik-titik ngombe panadol, titik-titik ngombe paramek, titik-titik ngombe bodrek, ya mumet kan begitu ya. Kenapa? Bisa jadi karena jarang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau senantiasa berdoa kepada Allah, maka senantiasa punya harapan. Harapan masalahnya dibantu diselesaikan oleh Allah. Harapan keinginannya dibantu diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang cerita lagi. Niki terkait dengan doa. Ada kisah nyata terjadi di negeri Pakistan terkait dengan doa. Supaya kula panjenengan mantep pada saat berdoa. Di Pakistan itu ada seorang dokter ahli bedah, namanya Dokter Ishan. Pada suatu hari Dokter Ishan harus bepergian keluar kota karena mau mengisi sebuah acara. Kemudian Dokter Ishan naik pesawat untuk mencapai atau menuju kota yang dimaksud. Tetapi baru beberapa saat pesawatnya itu terbang, terjadi kerusakan mesin pesawat. Mesinnya rusak. Akhirnya pesawat harus mendarat darurat di bandara yang terdekat. Setelah mendarat, kemudian Dokter Ishan memutuskan perjalanan dilanjutkan lewat darat, charter mobil. Tetapi Allah Subhanahu wa taala juga berkehendak lain. Baru keluar dari area bandara terjadi cuaca buruk, hujan deras campur angin. Akhirnya mobil yang dinaiki Dokter Ishan tersesat. Kalau hujan deras itu kan jalan mboten ketinggal, kan begitu ya. Jarak pandang kendaraan menjadi terbatas, jalan mboten ketinggal. Dokter Ishan tersesat masuk sebuah perkampungan. Setelah muter-muter di dalam kampung gak keluar-keluar, akhirnya Dokter Ishan memutuskan perjalanan dihentikan. Panitia ditelepon, mohon maaf saya tidak jadi datang karena ada kendala teknis. Kemudian Dokter Ishan istirahat. Saat istirahat, Dokter Ishan mampir ke salah satu rumah yang ada di desa itu. Nah, kisah cerita terkait dengan doa dari rumah ini. Rumah yang diampiri oleh Dokter Ishan dihuni oleh seorang nenek yang hidup berdua dengan cucunya. Singkat cerita, mampir ke rumah itu, dihormati layaknya tamu, ya. Kemudian saat waktu sholat masuk, Dokter Ishan pamit sholat. Selesai Dokter Ishan sholat, tuan rumahnya nenek itu sholat. Selesai nenek itu sholat, nenek itu berdoa. Nah ini, saat berdoa nenek itu menangis luar biasa. Selesai berdoa kembali menemui tamunya. Kemudian tamunya bertanya,
Dokter Ishan itu nanya, Nek mohon maaf, saya mendengar tadi panjenengan selesai sholat berdoa sambil menangis. Kalau saya boleh tahu, panjenengan sedang punya masalah apa? Panjenengan sedang punya keinginan apa? Barangkali saya bisa bantu. Kemudian nenek itu bercerita, begini Pak, saya di rumah ini hidup berdua dengan cucu saya. Dan saat ini cucu saya sedang sakit keras. Belum selesai bercerita, tamunya bertanya, mohon maaf Nek, kalau cucunya sedang sakit keras, kenapa tidak dibawa ke rumah sakit biar bisa diobati? Kemudian nenek itu mengatakan, saya sudah membawa cucu saya ke rumah sakit yang ada di kota ini, tapi ini kota kecil. Pihak rumah sakit mengatakan, kemungkinan besar yang bisa mengobati sakit cucu saya seorang dokter ahli bedah. Tapi sayangnya ini rumah sakit kecil, kota kecil, tidak ada dokter ahli bedah. Dan rumah sakit itu mengatakan ada satu orang dokter ahli bedah yang sangat hebat, tapi sangat sibuk luar biasa dan dari luar kota yang sangat jauh. Kemudian nenek itu mengatakan, saya sudah berikhtiar, sudah mentok. Selanjutnya saya hanya bisa berdoa dan berharap kepada Allah agar Allah bisa mempertemukan saya dengan dokter itu. Setiap hari saya berdoa kepada Allah. Tamunya bertanya, mohon maaf Nek, itu dokternya namanya siapa yang dibilang oleh rumah sakit itu? Neneknya itu mengatakan, dokternya bernama Dokter Ishan. Subhanallah. Tamunya berteriak, Allahu Akbar. Ternyata Nek, yang menyebabkan pesawat yang saya naiki mengalami kerusakan mesin, penyebabnya adalah doa-doa yang panjenengan panjatkan kepada Allah selama ini. Ternyata yang menyebabkan terjadinya cuaca buruk sehingga mobil saya tersesat masuk kampung ini, penyebabnya adalah doa-doa yang panjenengan panjatkan kepada Allah selama ini. Ternyata yang menyebabkan saya mampir ke rumah ini, ketemu dengan panjenengan saat ini, penyebabnya adalah doa-doa yang panjenengan panjatkan kepada Allah selama ini. Neneknya bingung, mohon maaf saya tidak paham, apa hubungannya doa saya dengan rusaknya mesin pesawat? Apa hubungannya doa saya dengan terjadinya cuaca buruk? Apa hubungannya doa saya dengan panjenengan yang tersesat dan mampir ke rumah saya saat ini? Saya tidak paham. Kemudian tamunya mengatakan, artinya Nek, doa-doa yang panjenengan panjatkan kepada Allah selama ini, hari ini, saat ini telah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Panjenengan berdoa pengen ketemu dengan orang yang namanya Dokter Ishan. Saat ini orangnya ada di hadapan panjenengan. Perkenalkan, nama saya Dokter Ishan. Subhanallah. Ini kisah nyata di negeri Pakistan. Apa hikmah dari kisah ini? Hikmah dari kisah ini adalah, seandainya kulo panjenengan sedang punya masalah, sebesar apapun masalahnya, menyempitkan dan menyesakkan dada kita, kita tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus berdoa, terus berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah sudah berkehendak, tidak ada yang susah untuk Allah wujudkan. Kalau dipikir, nenek ini orang desa, Dokter Ishan dari luar kota sangat jauh, kecil kemungkinannya bisa ketemu. Nggih napa nggih? Kecil kemungkinannya. Tetapi bagi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada yang tidak mungkin. Kalau Allah sudah berkehendak, Allah akan mengatur alam semesta, Allah akan mengatur makhluknya dalam rangka mengabulkan doa-doa hambanya. Jadi rusaknya mesin pesawat itu bukan tiba-tiba. Terjadinya cuaca buruk itu bukan tiba-tiba, itu memang Allah yang mengatur dalam rangka mengabulkan doa-doa hambanya. Makanya sebesar apapun masalah kita,
menghimpit dan menyesakkan dada kita, Gusti Allah mengingatkan dalam surat Yusuf, saya lupa ayat berapa, 89 atau berapa, apa? Wala tayasu mir rahillah innahu la yayasu mir rahillah ilal qaumul kafirun. Kata Allah, wala tayasu, dan janganlah kalian semua berputus asa. Jadi orang yang putus asa itu bahasa Arabnya jelek, Bang. Ya. Apa tadi putus asa bahasa Arabnya? Jadi nggak boleh putus asa itu. Itu bahasa Arab loh, Al-Quran loh. Wala tayasu, dan janganlah kalian semua berputus asa. Jadi orang putus asa bahasa Arabnya, nah itu. Kita nggak boleh berputus asa. Ya, tetap terus berdoa dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang dialami oleh nenek itu, ya. Allah kabulkan doanya. Kembali ke masalah utamanya, kenapa harus berdoa seperti yang dicontohkan oleh Nabi? Berdoa itu menumbuhkan harapan dan mendatangkan solusi. Terakhir, satu lagi, alasan berdoa. Kenapa kita harus berdoa? Ini penting, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Berdoa itu bisa mengubah takdir. Takdir itu ada dua macam, Bapak Ibu. Pertama, takdir mubrom. Takdir mubrom itu takdir yang tidak bisa dirubah, sesuatu yang sudah terjadi. Yang kedua, takdir mu'allak. Mu'allak itu artinya bergantung. Nah, takdir mu'allak ini adalah takdir Allah untuk sesuatu yang belum terjadi. Kita sama-sama tahu semua yang terjadi sudah ditulis oleh Allah pada saat kita dalam kandungan ibu kita usia 4 bulan. Bayi usia 4 bulan di kandungan ibunya, ditiup rohnya, ditulis takdirnya. Tetapi kabar baiknya, takdir Allah untuk sesuatu yang belum terjadi masih ada kemungkinan dirubah oleh Allah. Kata siapa takdir masih ada yang bisa dirubah? Gusti Allah sendiri yang mengatakan dalam surat Ar-Ra'd ayat 39. Wonten ayat menika Gusti Allah dawuh, yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Yamhullah artinya apa? Allah akan menghapus. Apa yang dihapus oleh Allah? Ma apapun yasha'u yang Allah kehendaki. Jadi takdir yang sudah ditulis Allah masih bisa menghapusnya. Setelah dihapus diapakan? Wa yuthbit, kemudian Allah akan menetapkan apapun yang Allah kehendaki. Wa indahu ummul kitab, dan di sisi Allah lah induk segala catatan. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan agar Gusti Allah mau menghapus takdir buruk menjadi takdir yang baik? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, la yaruddul qada illa ad-du'a. Tidak ada yang bisa mengubah takdir kecuali doa. Makanya kan Kanjeng Nabi memberikan contoh kepada kula panjenengan. Dalam semua aktivitas itu selalu diawali dan diakhiri dengan doa. Mau makan berdoa, selesai makan berdoa, masuk kamar mandi berdoa, keluar kamar mandi berdoa, mau tidur berdoa, bangun tidur berdoa. Kenapa Kanjeng Nabi mencontohkan kepada kita untuk selalu berdoa di awal dan di akhir kegiatan kita? Karena barangkali tulisan takdir kula panjenengan tertulis buruk, maka dengan doa-doa yang dipanjatkan, harapannya Gusti Allah akan mengubah takdir buruk dengan takdir yang baik. Contohnya, saya baca dalam tafsir hadis Arba'in Nawawi, ada keterangan si A, seumpamanya seseorang si A, tulisan takdirnya besok celaka. Naudzubillah min dzalik. Tulisan takdirnya besok celaka. Tetapi si A nanti malam dia bangun sholat tahajud, sholat witir, kemudian berdoa kepada Allah, ya Allah berikan saya keselamatan, keberuntungan, kebahagiaan, dan doa-doa baik yang lainnya. Besok pagi habis subuh, sebelum beraktivitas,
Si A kembali berdoa, ya Allah berikan saya keselamatan, keberuntungan, kebahagiaan, dan doa-doa baik yang lainnya. Maka besoknya saat Allah akan menurunkan takdir buruk untuk si A, karena tulisan takdirnya memang celaka. Ketika Allah mentakdirkan celaka pada hari itu, tetapi karena si A berdoa minta keselamatan dan kebaikan, antara takdir buruk yang Allah turunkan dengan doa baik yang dipanjatkan, yaktatilani bainas sama'i wal ard, dorong-dorongan di antara langit dan bumi. Takdir buruk turun, doa baik naik. Kalau sudah seperti itu situasinya, surat Ar-Ra'd ayat 39 akan Allah berlakukan. Yamhullah, Allah cabut kembali takdir yang buruk itu, wa yuthbit, kemudian Allah ganti dengan takdir yang baik. Itulah pentingnya berdoa. Makanya Kanjeng Nabi mencontohkan kepada kula panjenengan senantiasa berdoa dalam seluruh aktivitas hidup kita. Mau makan berdoa, selesai makan berdoa, dan seterusnya. Pas jam 9, 1 jam kita sudah mengaji. Sampun cekap nggih, ngoten mawon nggih. Ya. Jadi intinya mari kita contoh Kanjeng Nabi sesuai dengan kemampuan kita dalam keseharian aktivitas kita. Ndak usah yang susah-susah, ndak usah yang aneh-aneh kalau kita nggak sanggup, yang biasa-biasa saja, tapi bismillah kita niati mencontoh Kanjeng Nabi supaya mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil kiamat nanti. Amin ya robbal alamin. Monggo kita tutup bersama-sama dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan kula panjenengan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang sedang sakit mudah-mudahan diberikan kesabaran dan cepat disembuhkan dari sakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kula panjenengan diberikan umur yang panjang dan barokah, dimudahkan segala urusannya, dicapaikan semua harapan, cita-cita dan keinginannya, dilunaskan semua utang-utangnya, anak-anaknya dijadikan sebagai anak-anak yang soleh dan solihah, yang sukses masa depannya, membanggakan dan membahagiakan hati orang tuanya, bisa mendoakan orang tuanya ketika meninggal nanti, dan mudah-mudahan kita semua diberikan husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'inu ihdinas ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdasy syakirin hamdan na'imin hamdan yafi ni'amaka fi mazida ya rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam 'ala al-arzaq wa tuhassinu biha lana al-akhlaq wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim ya arhamar rahimin. Rabbana dhalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin wa tub 'alaina ya مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghitsu rabbi shrah lana sadrana wa yassir lana umurana wa yassir lana umurana wa yassir lana umurana wa akhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawlana. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. بسم الله. Amin. Demikian yang bisa disampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.